Lu udah pernah nggak makan ayam ungkep tapi belum digoreng? Sama, gue juga belum pernah. Makanya malam ini kita coba ya Besti ya. Karena belum pernah kita bikin sambal yang fenomenal. Tebak ini sambal apa? Dia pakai kemiri, terus bahan-bahannya digoreng. Kemirinya dihalusin dulu, baru kasih terasi sama garam. Udah tahu sambal apa? Kayaknya sih ini kurang tomat ya Besti ya, but it's okay, still look good. Tuh lihat, udah tahu sambal apa? Ini namanya sambal Lamongan. Sayurnya ada selada, ada timun juga. Ini timunnya enak banget loh, suka. Ayamnya, ayam ungkep. Terus ada tahu juga. Nggak lupa jeruk limau Besti. Tuh. Ngiler parah, langsung aja ya kita makan ya. Mari makan. Kayaknya jangan langsung ke daging ayamnya ya. Kita coba tahunya dulu. Ini tahu pakai sambal Lamongan. Tuh. Creamy gitu rasanya, soalnya kemirinya kan digoreng. Jadi kayak ada rasa kacang-kacangnya gitu. Timun. Lihat bijinya, belum ada. The moment of truth, Besti. Kita cobain ayam ungkepnya. Matang sampai dalam, gak ada. Lihat tuh, matang sampai dalam. Gak ada merah-merahnya. Full daging kita cocol pakai sambal Lamongannya. Enak. Serius enak. Kita coba daging ayamnya tanpa sambal ya. Lembut. Gue kira tadi rasanya bakalan kayak aneh gitu, soalnya kan ungkepnya itu kan pakai rempah ya. Terus ada kunyit juga. Kirain bakalan pahit gitu. Ternyata tidak, Besti. Endul. Nasinya sampai dianggurin. Ini tadi diungkep sekitar 30 menitan gitu. Makanya matangnya tuh sampai dalam. Sama sekali nggak amis. Ini timun ya, enak banget loh dilalap. Crunchy banget. Habis Besti. Besti, gue hari ini bahagia banget. Coba tebak gue bahagia karena apa? Tebak. Udah pasti karena sarapannya hari ini pakai ubi gembili. Oh my god. Gue seneng banget. Lu lihat aja tuh kepulenan ubi gembilinya. Enak banget. Kemarin gue belanja ikan, terus gue lihat, di pasar ada yang jual ubi gembili. Sumpah ya, gue 12 tahun hidup di Bali, 6 tahun hidup di Medan, sama 12 tahun hidup di kampung. Karena kan gue lahir dan besar di kampung ya Besti ya. Gue nggak pernah ngeliat orang jualan ubi gembili atau tanaman ubi gembili aja gue nggak tahu kayak gimana. Gue baru lihat orang-orang jual ubi gembili itu 1 bulan belakangan. Ini memang lagi tren atau gimana? Di mana lu bersembunyi selama ini, ha? Tuh ya. Kepulenannya, rasanya, suka banget. Oh iya, kemarin ada yang bilang nggak suka soalnya rasanya pahit. Gue juga pernah masak ya, pahit gitu. Ternyata masalahnya itu karena gembilinya gue rebus. Kalau direbus nggak tahu ya, mungkin karena getahnya bercampur sama airnya, terus meresap jadinya pahit, atau gimana gue nggak ngerti. Tapi setiap dikukus nggak pernah pahit. Yang ini pisang Berlin. Sarapan kayak gini aja gue bahagia banget loh. Definisi bahagia itu sederhana nih. Telur setengah matang, kuningnya masih itu. Suka banget sama kuningnya.
Lu hari ini sarapan apa? Gue sarapan gembili. Pamer ceritanya, Besti. Terlihat lebay ya, Besti ya, tapi ini udah masuk list makanan favorit gue. Jadi terserah lu mau bilang lebay, but I enjoy this so much. Lu mau tahu nggak makanan apa aja yang nggak bisa gue makan? Ini makanan nggak bisa gue makan bukan karena gue jaga pola makan ya, Besti ya. Tapi memang karena gue geli aja gitu sama makanan-makanan ini. Maaf banget ya, Besti ya, kalau dari salah satu makanan yang akan gue sebut ini itu adalah makanan favoritnya lo. Tapi sebelumnya gue mau bilang, kalau hari ini gue bikin sambal terong rebus. Siapa sih yang menciptakan sambal terong rebus? Bener-bener kreatif banget gak sih? Nasi. Sayurannya hari ini ada selada, ada brokoli juga, brokoli rebus, terus ada ini, apa nih, jagung muda rebus ya. Untuk proteinnya ada tahu, ini tahunya digoreng, Besti. Karena nggak mungkin lah ya tahu direbus, tapi mungkin aja sih. Terus ada udang ya. Seperti biasa, jangan lupa jeruk limau biar sambalnya makin menyala, Besti. Lihatlah, Besti, betapa mempesonanya cobek malam ini. Mari makan. Gue udah lama banget nggak makan tahu goreng, jadi kita mulai dengan tahu ya. Dicocol sambal terong. Enak banget. Jagung. Memang sambal nggak ada tandingannya. Jadi makanan pertama yang nggak bisa gue makan itu ikan lele, Besti. Dan berlaku juga sama ikan-ikan yang mirip sama ikan lele, kayak ikan gabus, belut. Sumpah geli banget. Alasannya karena pertama, ikannya itu licin, kayak berlendir-berlendir gitu. Kedua, dia berkumis. Kalian pasti ada kan di sini yang nggak suka juga sama ikan lele. Kayaknya gue dari kecil udah nggak pernah lagi deh makan ikan lele. Yang kedua, keong atau tutut atau escargot. Nggak bisa, geli. Walaupun namanya udah di bahasa Inggrisin, nggak bisa. Oh ya, kerang hijau juga, nggak bisa. Kalian ada nggak sih yang suka kerang hijau? Kenapa sih kalian suka makan kerang hijau? Terus selanjutnya, gue nggak suka jeroan. Pokoknya segala jenis jeroan, kecuali hati sapi. Kayak babat, hati empal ayam, paru, usus. I'm sorry, Besti, kalau itu makanan favoritnya lu, tapi gue nggak bisa. Merinding. Gue merinding, apalagi babat. Bentuknya kan kayak anduk gitu ya. Nggak tau kenapa, merinding aja. Maaf banget buat kalian yang suka makan makanan itu. Gue kalau ke pasar tuh ngeliat ikan lele tuh kayak merinding. Anyway, sambalnya hari ini endul banget. Kalian gak bosan kan ngeliat gue makan udang rebus? Kayaknya gue udah lama banget ya, Besti, ya nggak bikin video sarapan. Well, anyway, hari ini sarapannya ada pisang sama telur mata sapi atau bahasa Inggrisnya sunny side up egg. Pisangnya. Jadi kalau besok-besok lu nginap di Hotel Bintang 5 gitu ya, terus ditanya waktu breakfast, Mbak mau telurnya dimasak apa gitu, lo langsung bilang aja, can I have a sunny side up egg please? Tapi yang pasti part paling enak tuh ada di kuning telurnya. Gue lagi malas banget bikin video sarapan, Besti, soalnya yogurtnya habis. Dan gue juga belum punya waktu untuk bikin yogurt. Semoga besok gue ada waktu bikin. Kalau ada yogurt tuh gue semangat banget bikin video sarapan. Ini pisangnya pisang Berlin namanya. Besarnya segini. Lihat tuh kuning telurnya, aduh. Gue tiap pagi sarapannya pasti ada telur ya, Besti ya. Pisangnya manis banget. Besti,
anak rantau yang dari desa ke kota ya Besti ya, mana tahan ya ngelihat sayuran-sayuran kayak gini tuh. Tuh lihat ya Besti ya, ada pucuk labu Jipang, pakis. Ini pucuk labu kuning Besti. Gue bingung mau pilih yang mana. Tapi kayaknya pucuk labu Jipang dulu ya. Kita cobain pucuk labu Jipang ya hari ini ya. Ya. Ini udah selesai ditumis ya Besti. Ini aromanya harum banget. Gue paling suka banget sama pucuk labu Jipang Besti. Yang ini ada daging ayamnya. Gue ya Besti, kalau numis sayur, bumbunya tuh simple banget. Cuman bawang merah, bawang putih, terus kasih cabe, saus tiram, sama kecap ikan. Udah itu aja. Terus kalau numis sayur, gue suka tambahin daging ayam atau udang atau cumi. Hari ini pakai daging ayam bagian paha, enak banget. Soalnya daging ayam bagian paha itu teksturnya itu kenyal-kenyal kan, terus ada lemak-lemaknya gitu, enak banget. Gue suka banget sama pucuk labu Jipang loh. Kayak ditumis tuh enak gitu. Dan seperti biasa ya Besti ya, kalau masaknya udah pakai kecap ikan sama saus tiram, nggak perlu tambahin garam. Soalnya Besti, kecap ikan itu rasanya udah asin banget. Daging ayamnya. Oh ya Besti, jangan salah ya, kecap ikan itu beda sama minyak ikan loh. Kalau masakan-masakan Thailand biasanya dia pakai kecap ikan, makanya enak. Kak, dibikin karedok lenca lebih enak banget. Masa sih? Jujur ya Besti, gue belum pernah makan karedok lenca. Katanya ditambahin terasi dikit. Sekalian menjawab pertanyaan kalian yang kemarin ya. Emang kakak gak makan terasi? Of course makan ya Besti ya, tapi memang jarang. Kayaknya gue bakalan suka nih sambalnya, soalnya gue suka kencur. Ini tomat. Pakai tomat gak sih? Pakai deh kayaknya ya. Hari ini gue pakai lencanya lumayan banyak ya. Soalnya kemarin itu gue lumayan suka sama rasanya. Jadi berani lah ya pakai banyak hari ini. Segitu kali ya, segitu ya. Terus ini tinggal diulek aja. Tuh. Sayurnya hari ini ada bunga kol sama brokoli. Hari ini serba bunga-bunga ya, karena hati gue hari ini lumayan berbunga-bunga. By the way, ini tangkai brokoli ya Besti ya. Enak loh. Untuk proteinnya ada cumi. Sama daging ayam direbus juga. Daging ayamnya agak pink soalnya tadi ngerebusnya barengan sama cuminya. Nih, kepalanya. Biar sambalnya makin menyala nih. Jeruk limau. Tuh, menyala nggak cobeknya tuh? Sayurnya, sambalnya, sama proteinnya. Semuanya menyala, Besti. Mari makan. Kita cobain sambalnya ya. Pakai kepala cumi, my favorite. Tuh. Emang lebih segar sih sambalnya. Tapi mungkin karena kebanyakan lencaknya ya, jadi agak pahit gitu. Tapi di lidah gue sih masih masuk ya, karena nggak terlalu pahit banget. Batang brokoli. Kalian suka nggak makan brokoli rebus? Anyway Besti, gue baru aja sembuh dari sakit tenggorokan. Kayaknya gue 4 hari deh sakit tenggorokan. And you know what? Ini pertama kalinya gue sakit tenggorokan itu selama 4 hari. Sebelumnya nggak pernah, paling sehari 2 hari. Emang cuaca sekarang tuh lagi susah banget ya tebak. Kayak tadi pagi ya, jam 7 pagi udah hujan deras, terus berhentinya jam 11 kalau nggak salah tadi pagi. Terus siangnya panas. Ini cumi ya, tadi belinya tuh besar banget, tapi menyusut jadi kecil banget setelah direbus. Padahal belinya lumayan mahal loh, 1 ekor 16.000 tadi. Gue suka banget makan brokoli direbus. Tapi rebusnya jangan lama-lama, 2 menit aja cukup. Gue nggak tahu ya kalian merasa sama atau enggak, tapi kalau cabai mentah di sambal itu lebih pedas daripada cabai yang dimasak atau direbus gitu.
Dari semua jenis mie yang biasanya dipakai untuk mie goreng, Besti, menurut gue belum ada yang bisa menandingin kelezatan kue tiaw kalau digoreng. Ini endul banget. Teksturnya itu loh, kenyal-kenyal. Udah gitu bumbunya tuh meresap sampai ke dalam. Makanya enak banget kalau kue tiaw digoreng. Anyway, ini toge apa ya? Panjang-panjang terus bijinya tuh besar banget. Ini gue masaknya pakai kucai, daun kucai. Ini tadi bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, terus kasih saus tiram, kecap manis, kecap asin, sama minyak wijen. Udah itu aja. Nggak pakai garam sama sekali karena udah pakai kecap asin. Emang enak nggak pakai garam. Kecap asin kan udah asin, Besti. Saus tiram juga udah asin. Oh ya, sebenarnya ini akan lebih enak lagi kalau ditambahin kecap ikan. Tapi tadi gue baru ngeh, ternyata kecap ikan gue habis. Ini pakai daging ayam sama telur. Tapi sebenarnya gue lebih suka kalau pakai udang. Tapi karena di kulkas nggak ada udang, jadi pakai yang ada aja. Kalau untuk mie goreng ya, nomor 1 gue suka kue tiaw goreng. Nomor 2 bihun goreng. Baru nomor 3 mie kuning goreng. Makanya sengaja pakai daun pisang biar kayak di warung-warung gitu. Kenyang banget, Besti. Bisa-bisanya ayam rebus putih gitu, Kak. Emang daging ayam kalau direbus warna apa, Mbak Lia? Ya jadi warna putih lah. Heran deh. Mungkin maksud mbaknya, kok bisa ayam rebus putih pucat gitu dimakan? Gitu kali ya? Ya bisa dong. Kan dikasih sambal nih. Hari ini sambalnya sambal cabai hijau rebus. Pakai nasi, sayur, ada cipang, direbus juga. Sama ini ayamnya. Ini 250 gram dada ayam. Direbus aja pakai garam. Semuanya ini pokoknya direbus pakai garam aja. Nggak macem-macem. Gini tuh enak loh, serius. Yang nggak boleh kelupaan nih, jeruk limau. Ini yang bikin sambalnya itu makin mantul, Besti. Nih, masih kelihatan pucat kah? Sambalnya itu loh, udah bikin dia tuh terlihat amazing gitu. Bisa-bisanya dibilang pucat kayak gini. Heran. Kita makan kali ya, Besti ya. Kita makan yuk. Nih, sambal hijaunya dicocol sama labu jipang. Direbus. Mari makan. Kalau ayamnya direbus doang pakai garam, terus nggak pakai sambal, ya udah pasti nggak enak. Tapi kalau udah dibarengin sambal kayak gini, mana mungkin nggak dibilang enak. Buat anak rantau di luar sana ya, kalau malas masak, mending bikin kayak gini aja. Karena ini, gue bagiin tipsnya ya. Lo tinggal didihin aja air ya, terus lo cemplungin tuh semuanya, sayur, terus bumbunya. Lo rebus 5 menit, terus angkat, terus lo masukin daging ayam. Daging ayamnya direbus 10 menit lah, biar matang gitu ya, sampai dalam. Udah, tinggal diulek kayak gini. Nggak sampai 1 jam udah makan enak, Besti. Murah lagi. Sebenarnya ya, makan makanan sehat itu nggak mahal loh. Cuman ya memang harus kreatif. Gue aja akhir-akhir ini tuh suka banget nyambel-nyambel rebusan gini. Terus gue juga sering ditanya, rebusnya pakai apa? Ya pakai garam aja sama air mendidih udah. Emang enak ya direbus gitu? Lu kalau belum nyoba, jangan langsung berpikir nggak enak. Lu coba dulu. Ntar ketagihan loh. Gue aja nih ketagihan nyambel kayak gini ya. Daging ayam rebus yang pucat kayak gini, kalau udah dikasih sambal kayak gini, lo yakin ini gak enak?
Besti, ini serius bisa dimakan. Nih, lo tau ini apa? Ini buahnya sayur ranti kan? Kalian tahu sayur ranti nggak? Kalau di kampung gue ada namanya sayur ranti, buahnya tuh persis banget kayak ini, tapi kita nggak makan buahnya. Jadi yang dimakan itu daunnya ditumis, buahnya nggak pernah kita makan. Katanya sih ini namanya lencak, Besti. Terus katanya ini enak di sambal. Kita coba kali ya, biar nggak penasaran. Garam. Seumur-umur ya, gue belum pernah makan buahnya sayur ranti loh. Jujur gue penasaran banget sih sama rasanya. Ini sama tangkainya tau gimana ya? Enggak kali ya? Jujur ya Besti, gue gak berani taruh banyak, soalnya takut gak suka. Jadi malam ini kita taruh dikit aja, karena baru pertama kali kan, jadi kita tes ombak dulu lah. Katanya sih tadi diulek kasar aja, jadi ini diulek kasar. Sayurnya ada timun, ini toge direbus, terus ada wortel, terus ini ada ikan tongkol direbus juga, sama ini telur. Nggak boleh lupa dong jeruk limau, biar sambalnya makin menyala, Besti. Tuh, pada ngiler nggak lu ngeliatnya? Mari makan. Kok gue takut ya nyobain sambalnya ya? Oke, kita cobain bareng telur. Takut nggak suka. Yaudah. Nggak ada rasanya. Kayak biasa aja gitu. Nggak asem, nggak pahit. Memang gitu ya? Tapi masuk sih di lidah gue. Tadi gue takutnya tuh rasanya pahit, ternyata enggak. Ternyata endul, Besti. Masih ada banyak. Ini diapain enaknya? Kasih tau ya, biar nggak sayang dianggurin di kulkas. Dicocol ikan rebus enak kali ya. Emang kalau merantau tuh kayak gini ya, Besti ya. Kadang yang di kampung kita nggak dimakan, di tempat lain dimakan. Kayak genjer ya. Di kampung gue tuh nggak dimakan. Padahal sawah terbentang luas loh di belakang rumah gue. Makanya gue pas merantau ke kota ya, itu kayak, hah? Itu bisa dimakan? Terus beberapa tuh yang rasanya tuh beneran enak. Kayak ini nih, di kampung gue nggak dimakan. Ini kan tongkol direbus aja pakai air, terus sama garam, enak loh. Nggak amis sama sekali. Makan toge rebus jadi keinget gado-gado nggak sih? Next kita bikin gado-gado ya. Sumpah nggak nyesel sama sekali nyobain sambalnya. Dicampur ikan tongkol rebus enak. Orang-orang tuh sering salfok tau nggak sih sama gigi gue? Ada yang bilang putih banget, terus ada yang bilang rapi banget. Kayak lu lihat gigi gue kayak gini rapi dari mana? Jadi gue susah gitu menyimpulkan ini orang muji atau ngerosting. Terus kemarin ada juga yang bilang giginya gigi palsu. Syukurnya ya Besti ya, ini semua gigi gue tuh masih asli. Walaupun beberapa ada yang ditambal. Terus gue juga punya gigi implan di sini sama di sini. Tapi nanti implannya bakalan dicopot karena gue mau pakai behel aja, mau dirapetin aja giginya. Emang kenapa sih kalau orang pakai gigi palsu? Daripada dibiarin kosong, mending dipakein gigi palsu kan kalau memang giginya udah nggak ada lagi. Biar lebih confident gitu. Karena senyuman itu guys, bener-bener ngaruh banget loh. Jadi kalau kalian lihat orang pakai gigi palsu, ya udah biarin. Kalau bikin dia confident, kenapa lu sewot? Susah banget hidup lo ngeliat orang bahagia. Dia bahagia, bisa senyum. Gue marahin siapa ya? Ya pokoknya gitulah ya. Kalau kalian lihat orang gitu ya, giginya bagus, gak usah dicari-cari kejelekannya. Ya kalau lu liatnya bagus ya udah bilang aja bagus. Susah banget ngasih komplimen ke orang. Tapi memang dulu ya Besti ya, waktu gue zaman-zaman kuliah, gue kan dulu waktu kuliah itu kuliah sambil kerja ya. Dan waktu itu gue kerja di restoran. Dulu itu gue sering dibilang gigi kamu bagus banget, kamu bleaching di mana giginya. Especially dulu waktu gigi gue tuh masih rapi, belum ada spasi kayak sekarang ini. Pokoknya sering lah dapat komplimen atau pujian kayak gitu. Dan gue ya cuma bisa bilang gue nggak pernah bleaching, ini memang gigi asli gitu.
Anyway, hari ini gue pingin banget makan mie gomak. Tapi seperti yang kalian tahu ya, di Bali tuh nggak ada yang jual mie yang biasa dipakai buat mie gomak. Jadinya gue pakai spaghetti. Tapi kalau boleh jujur, gue lebih suka pakai spaghetti daripada mie yang dari jagung itu. Karena gue lebih suka teksturnya spaghetti. Kenapa sih perempuan yang pingin punya pasangan mapan itu sering dicap matre oleh sebagian laki-laki? Double standard banget kan? Gue bilang sebagian lo ya, nggak semuanya. Karena gue paham kalau lo laki-laki yang punya rasa tanggung jawab, mampu berpikir kritis dan realistis gitu ya. Gue yakin banget lo nggak bakalan menilai perempuan seperti itu. Lucu banget ya. Kenapa kalau misalnya dari 100 laki-laki nih ditanya soal kriteria pasangan, misalkan 99 orang nih bilang dia pingin pasangan yang putih, mulus, hidung mancung, tinggi, rambut panjang gitu ya. Society tuh kayaknya ya udah gitu. Go get it gitu. Tapi kalau misalkan dari 100 perempuan ditanya ada satu aja yang bilang gue pingin punya pasangan pinter dan mapan, itu perempuan ya bakalan dibikin kena mental. Dibilang matre, so cantik, you name it. Padahal kan laki-laki dan perempuan itu punya standar dan kriteria pasangan hidup itu masing-masing valid ya. Tapi kenapa hanya perempuan yang kesannya itu lebih dihakimi? Nggak adil banget kan? Anyway, kalau lu salfok sama sambelnya, lu komen aja ya. Nanti gue balas karena topik hari ini tuh sangat panas gitu ya. Gue nggak punya waktu untuk menjelaskan tentang sambal gue ini. Kalau menurut gue ini salah satu pengaruh dari budaya patriarki ya Besti ya. Karena kalau di budaya patriarki itu kan perempuan itu kesannya nggak boleh banyak minta, nggak boleh banyak request. Khususnya di pasangan, dibilang nggak boleh banyak request, nggak boleh banyak kriteria gitu ya. Takutnya nanti nggak laku gitu ya. Padahal kan itu udah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Kalau zaman dulu bisa dimengerti ya, karena kesempatan untuk perempuan itu sedikit, tidak banyak. Jadi kalau di usia tertentu belum menikah, takutnya nggak ada yang menafkahin gitu. Sedangkan sekarang kan zamannya udah beda ya. Sekarang perempuan sama laki-laki almost have equal right. Jadi kenapa ego maskulin lo itu seakan-akan tersakiti gitu ya ketika perempuan ingin dapat pasangan yang mapan. Perempuan aja lapang dada gitu mendengar kriteria pasangan hidup lo yang gak masuk akal gitu. Lo pingin punya pasangan yang putih, mulus, rambut panjang, hidung mancung, tinggi, tapi lo tinggal di Indonesia. Yang jelas-jelas lo sadar gitu ya, kalau perempuan Indonesia itu ya kulitnya hitam manis, tan gitu ya. Tinggi juga gak tinggi-tinggi amat ya, paling tinggi 160 cm gitu. Kita ini perempuan lapang dada mendengar kriteria pasangan lo. Padahal perempuan ya pingin dapat pasangan yang mapan, itu karena memang naluri alamiah. Karena dasarnya kita perempuan itu pingin kenyamanan, pingin keamanan. Heran gue. Ini udah 2025 ya. Perempuan itu udah pinter-pinter. Jadi kalau misalkan lo mencap perempuan yang belak-belakan bilang gue pingin punya pasangan mapan, lo jangan ngarep, lo bilang dia matre, dia bakalan tersakitin. Sebenarnya gue diet nggak sih? Pasti lo suka bingung kan ngeliat gue makannya direbus-rebus, tapi nasinya banyak. Kita bahas itu kali ya hari ini ya. Tapi bentar, gue bikin sambal dulu. Hari ini gue bikin sambal mangga madu ya Besti ya. Tapi seperti biasa, tomat, cabai, bawangnya direbus. Ini sih bakalan seger banget ya. Tapi mangganya manis. Tuh, menyala. Hari ini sayurnya ada sayur bayam, ada sisa buncis juga di kulkas. Terus ada ayam rebus juga. Nasi. Bukan cuma itu Besti, ada telur juga. Jangan terkejut ya. Ini tidak bercanda ya Besti ya. Jadi makan malamnya hari ini ada nasi, ayam sama sayur direbus, ada telur dadar sama sambal mangga madu. Nih, ayam rebus sama sambal mangganya. Makan kayak gini tuh enak banget sumpah. Jadi gue itu diet ya, tapi bukan diet untuk menambah atau menurunkan berat badan. Gue diet untuk maintain berat badan atau untuk menjaga berat badan gue biar nggak nambah, biar nggak turun. Sumpah ini sambalnya enak banget karena pakai mangga madu, jadi nggak asem gitu, tapi tetap seger gitu rasanya. Katanya mau menjaga berat badan, tapi kok nasinya banyak banget. Alasannya karena gue itu makan nasi cuma 1 kali sehari.
Gue itu sarapannya itu di atas jam 10 pagi ya. Kadang jam 11, kadang jam 12, kadang jam 1. Dan sarapan gue itu telur, kadang pakai ubi, terus ada buah, terus ada probiotik. Nah, makan malamnya sebelum jam 8 malam. Makannya nasi. Sama yang kayak gini. Dan gue masih makan yang digoreng-goreng ya. Cuman akhir-akhir ini gue lagi suka banget makan yang direbus-rebus gini. Enak. Kalau kalian kira ayam rebus itu amis, kalian salah sih. Karena nggak amis sama sekali kalau ayamnya masih fresh. Emang kenyang kak? Pagi-pagi sarapannya nggak makan nasi. Kalau gue kenyang. Karena gue nggak kerja fisik, bestie. Well anyway, ini sambal mangga madu ya. Kalian wajib cobain sih, ini enak banget. Kalau misalkan lo ya, seminggu BAB-nya cuma sekali, itu nggak normal ya sayang ya. Gue jelasin sambil sarapan ya. Disclaimer, gue orang yang nggak jijian, jadi kalau cerita kayak gini sambil makan gue biasa aja. Kecuali gue lihat kotorannya di depan mata gue ya, baru gue jijik. Oke? Anyway, hari ini sarapannya ada boil egg seperti biasa, ada ubi gembili. Gue lagi suka banget sama ubi gembili. Terus ada pepaya sama yogurt, homemade yogurt buatan gue. Yogurtnya tuh semakin hari semakin kental, semakin asem, enak banget. Jadi idealnya BAB itu setiap hari ya. Atau misalkan 3 kali seminggu itu masih bisa dibilang normal. Tapi kalau udah 1 kali seminggu, itu nggak normal ya besti ya. Ini ubi gembili ya, enak banget sumpah. Lo bayangin hari Senin lo makan kangkung, terus sampai hari Sabtu itu belum dibuang. Karena biasanya kalau kita makan kangkung, itu pasti keluar kangkung kan. Karena memang besti, semua makanan yang kita makan itu nggak semuanya diolah gitu. Pasti ada sampahnya, dan sampahnya itu yang harus dikeluarkan. Lo bayangin, itu kangkung dari Senin sampai hari Sabtu belum dibuang. Belum lagi makanan lo yang lain. Lo bayangin lo makan 3 kali sehari, 2 kali sehari, apalagi lo makannya nggak karu-karuan ya. Itu menumpuk di pencernaan lo. Telur, boil egg. Tadi pagi gue juga baca satu artikel ya. Interesting banget. Artikel itu membahas hubungan nggak rutin BAB sama mood kita di kehidupan sehari-hari. Ternyata hormon serotonin, hormon yang bikin kita bahagia, itu sebagian besar diproduksinya di usus. Jadi lo bisa bayangin ya, seberapa banyak tugasnya usus lo. Terus lo masih biarin dia terbebani dengan kotoran-kotoran itu. Makanya gue salah kalau misalkan nggak BAB, sembelit, itu kadang bikin mood itu naik turun, bikin gampang emosi gitu ya. Karena ternyata memang usus ini terkoneksi ke otak ya. Jadi mungkin kalau misalkan lo sering moodian, mungkin masalahnya karena pencernaan lo nggak lancar. Terus gimana kak biar pencernaan lancar? Makan buah, konsumsi prebiotik. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kebanyakan kita itu menganggap BAB itu hal kecil gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, itu nggak bisa diremehin loh. Gue udah umur 30 tahun, tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang gue belum kepikiran sama yang namanya nikah, aka berumah tangga, besti. Gue yakin banget sih di sini yang kelahiran 90-an ya, pasti banyak yang relate sama gue. Anyway, gue cerita sambil nyambel ya besti. Akhir-akhir ini gue lagi suka banget nyambel yang rebus-rebus kayak gini. Gue nggak tahu ya, apa yang bikin gue belum kepikiran buat menikah di umur segini. Apakah trauma masa lalu? Atau karena huru-hara perkara rumah tangga orang ya, yang tiap hari kayaknya ada aja yang viral. Dan kayaknya dari gue umur 25 ya, gue tuh udah males sama yang namanya ngeladenin gombalan-gombalan laki-laki. Serius, kayak apaan sih gitu loh. Gue aneh gak sih?
Kayak gombalan-gombalan mereka tuh nggak mempan gitu di gue. Kayak gue tuh kayak apakah kalian tergoda dengan sambelnya? Tapi untungnya gue di kota ya Besti ya, karena kalau di kampung umur kayak gue belum menikah, jadi bahan gibahan ibu-ibu kompleks setiap hari. Ups, jeruk limau. Hari ini menunya ada sambal terong, sambal rebus terong gitu. Terus ini ada buncis labu jipang. Proteinnya ada cumi. Ini cuminya direbus ya, sama nasi. Mari makan. Tapi gue bersyukur juga sih Besti, karena gue punya orang tua itu nggak terlalu nge-push kayak kamu udah umur segini, kamu harus cepet nikah. Gitu. Nggak kayak gitu. Orang tua gue tetap nanya, tetap nasehatin. Mereka selalu bilang, ayolah kalau bisa cepet gitu, jangan keenakan gini terus. Tapi gue bisa feel energinya. Mereka nggak kayak yang maksa harus secepatnya gitu, enggak. Gue suka banget sama kepala cumi. Serius, apalagi ini tentakelnya. Dan dalam diri gue juga nggak ada ketakutan ya. Teman-teman gue udah pada nikah, udah pada punya anak juga. Dan gue tuh biasa aja gitu. Nggak ada feeling yang kayak, kok gue nggak nikah-nikah ya? Nggak ada feeling kayak gitu. Bener-bener kayaknya sekarang itu fase-fase gue benar-benar menikmatin kesendirian gue sendiri gitu. Tapi kalau boleh jujur, gue takut keenakan sih. Oh ya, gue juga pengen nanya ke kalian yang udah menikah ya. Apa sih yang bikin kalian yakin gitu? Kata-kata apa yang kalian ingat dari dia yang bikin kalian yakin, oh, he's the one gitu loh. Gue penasaran deh. Ini cuminya. Ini sambalnya enak banget loh. No minyak, no micin. Gue gak punya teman, bukan karena gue drama, bukan juga karena gue toksik ya. Tapi karena makin tua, gue merasa gue makin capek dengan yang namanya rutinitas pertemanan, Besti. Dan jujur, sekarang gue lebih menikmati aja gitu, hidup gue sendirian kayak gini. By the way, gue mau cerita sambil gue nyambel ya, Besti. Teman yang gue maksud di sini itu teman best friend ya Besti ya, teman yang benar-benar teman kemana-mana bareng, curhat bareng, pokoknya teman yang lengket banget gitu. Karena kalau teman di tempat kerja, teman dulu waktu kuliah, teman sekitar rumah gue juga punya. Sekarang gue umurnya 30 dan gak tau kenapa gue lebih nyaman aja kemana-mana sendiri. Mau ke pantai berangkat, mau ke mall gak perlu janjian, gak perlu pusing mikirin ntar ada ulang tahunnya apa ya. Padahal dulu gue tuh paling gak bisa yang namanya kemana-mana sendiri. Pokoknya gue suka yang namanya rame gitu loh. Suka yang namanya sampai di satu tempat itu ngerumpi gitu. Tapi gak tahu kenapa sekarang gue itu udah gak suka sama hal-hal kayak gitu. By the way, ini gue mau bikin sambal ikan yang direbus gitu loh. Kayak gini. Katanya ikan kalau digoreng vitaminnya tuh bisa hilang. Makanya gue mau coba makan ikan yang direbus. Tapi biar rasanya tuh tetap enak, harus ada sambal lah ya. Ikan direbus manis banget loh. Ini ikannya bakalan gue ulek, jadi ntar makannya tuh langsung diaur-aur gitu. Sambalnya. Ini labu jipang udah direbus sama nasi. Ups, hampir aja lupa jeruk limaunya. Ini yang bikin rasanya tuh makin fresh. Karena gue gak punya teman, jadi kita makan bareng ya. Tapi jujur ya, walaupun gue gak punya temen yang temen deket banget gitu, gue gak kesepian loh. Sambalnya enak. Mungkin karena gue juga sibuk, jadi gue gak punya banyak waktu untuk melamun, galau. Makanya gue gak kesepian. Demi apa, ini sambalnya enak banget. Gak terlalu pedas juga, jadi makanya tuh enjoy gitu. Gue yakin banget sih, di sini juga pasti ada yang sama kayak gue, yang semakin tua semakin males kumpul-kumpul sama temen, semakin males sama yang namanya drama, maunya tuh damai sendiri aja gitu. Demi apapun kalian wajib sih nyobain sambal ini, enak banget. No minyak, no micin. Enak banget loh, serius.
Andai dulu waktu kecil gue diajarin cara merawat gigi yang benar, mungkin gue gak akan struggle dengan permasalahan gigi kayak sekarang ini sih. By the way, hari ini sarapannya ada ubi gembili, ubi ungu, sama telur rebus. Jadi di video sebelumnya gue udah jelasin kalau 10 tahun lalu gue cabut gigi geraham karena rusak. Dan itu berakhir bikin gigi gue berantakan kayak sekarang. Gue mau pasang behel, makanya sekarang ini gue lagi ada di tahap tiap minggu harus ke dokter gigi buat nambal gigi. Kebetulan gue ada 6 gigi yang harus ditambal, dan gue bisanya ke dokter gigi itu 1 kali seminggu. Dan pengerjaannya itu setiap pertemuan itu 1 gigi. Karena di tempat gue itu nambal 1 gigi itu bisa 1 sampai 1,5 jam. 6 gigi gue harus ditambal karena ada tanda-tanda kerusakan, dan mostly tanda-tandanya itu di sela-sela gigi belakang gue. Untungnya rusaknya nggak parah, jadi masih bisa diselamatkan. Dan kemarin pas gue konsul ke dokternya, gue tanya itu penyebabnya apa. Katanya karena kalau kita makan, itu kan sering ada nyangkut di sela-sela gigi. Dan kalau kita sikat gigi, itu sikatnya tuh susah banget ngejangkau area itu. Gue baru tahu ada istilah flossing. Gue baru sadar ternyata sikat gigi aja nggak cukup, tapi juga harus flossing. Dan awal pertama gue flossing, gue kaget banget sama apa yang ditemukan oleh benang gigi itu di sela-sela gigi gue. Benar-benar bikin shock. Padahal saat itu gue udah sikat gigi kan, terus gue flossing, dan gue masih nemu sisa-sisa makanan yang benar-benar nggak bisa dijangkau sama sikat gigi di sela-sela gigi nih. Dan semenjak saat itu, gue tiap hari sebelum tidur pasti flossing. Gue baru sadar sekarang ternyata flossing itu penting banget. Tapi jujur ya, kalau malam-malam sebelum tidur itu flossing, pagi-pagi nafas tuh tetap segar guys, walaupun habis bangun tidur. Karena mulut tuh udah bersih dari sisa-sisa makanan. Kalau 30 tahun body kayak gitu biasa aja. Tapi kalau umur 50 tahun body kayak gitu baru luar biasa. Emang salah satu goals gue itu adalah, nanti kalau misalkan gue udah berumur ya, misalkan 50, gue tetap fit, tetap kelihatan stay healthy gitu. By the way, sarapan gue hari ini ada persimmon, buah semek, pumpkin, sama telur. Gue pengen suatu saat kalau gue udah berumur, gue tetap kelihatan fit. Jadi gue bisa pakai baju apapun yang gue mau. Dan kalau kita kelihatan fit, pasti kita kemana-mana itu confident. Makanya selagi gue masih muda, umur 30 ya, gue coba membiasakan diri untuk disiplin. Karena membangun sebuah kebiasaan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan untuk achieve body goals itu gak mudah buat semua orang. Tapi memang ada orang yang makan apa aja, mau sebanyak apapun, tapi gak ngaruh gitu ke berat badannya. Tapi kan gak semua orang kayak gitu. Ada orang yang walaupun sarapannya kayak gini, tapi tetap struggle gitu di berat badan. Kebetulan kalau di gue, diet yang kayak gini tuh cocok. Makanya di VT gue yang sebelumnya gue bilang, diet gue ini is not working untuk semua orang. Makanya gue sadar banget, selagi gue muda, gue mau hidup sehat, dengan harapan one day ketika gue udah tua, apa yang gue inginkan itu tercapai, bestie. Enak banget dikukus, manis, lembut, lumer di mulut. Habis.